Itu aja masih kurang, saya ikhlas walau tidak diberi nafkah. Walau kadang saya sedih karena saya tidak seperti istri pada umumnya yang diberi nafkah. Sekarang saya LDR atau long distance relationship karena pekerjaan saya di luar kota. Bagaimana kondisi di rumah tangga saya? Apakah jatuh talak karena tidak memberikan nafkah 3 bulan berturut-turut? Terima kasih Pak Ustadz, bagaimana nih Ustadz Maulana solusinya ketika suami seperti ini? Ya, makasih banyak. Izin Pak Yai, Ustazah, saya makasih banyak, luar biasa. Udah balik lagi setelah sekian lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Yang namanya rumah tangga bertangga, walaupun rumah tangganya tidak berlantai dua. Ini maksudnya rumah tangga itu pasti ada masalahnya. Dan insya Allah ini jadi pembelajaran besar buat kita. Nah pertanyaannya gimana nih? Gimana nih kalau terjadi dengan permasalahan yang tadi disampaikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam artian biasanya kan laki-laki yang menafkahi. Bahkan tidak dinafkahi selama 3 bulan malah berjauhan malah. Jadi gimana nih masalah rumah tangganya? Maaf tanpa mencampuri hanya memberikan solusi. Karena kita juga tidak tahu persoalan apa sebenarnya di belakangnya. Ada apa penyebabnya sehingga seperti ini. Karena laki-laki yang tidak bekerja itu bukan berarti ketidakmampuan. Tapi bisa jadi karena keterbatasannya, karena keadaan atau karena lagi kena masa pandemik ini. Mohon izin, mohon maaf. Yang pertama yang namanya memberi nafkah adalah kewajiban laki-laki. Dan hak wanita untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Bahkan ini pembelajaran besar buat kita bahwa sesungguhnya tadi sudah disampaikan Ustaz Lulung, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki lah yang menjadi pengayom, menjadi pemimpin. Karena laki-laki dalam hal ini suami memiliki 3 tanggung jawab. Bukan hanya menafkahi tapi sebenarnya mendidik. Bagaimana istri itu dididik untuk bisa menerima keadaan rumah tangga. Jadi bukan dibiarkan istri mengeluh, gerutu dan sebagainya. Tapi bagaimana sosok suami bersabar terhadap istri yang belum bisa menerima keadaan yang sekarang ini. Kemudian ketiga, yakni bagaimana sosok suami itu melindungi istrinya. Sekali lagi, melindungi istrinya. Kalaupun dalam hal ini istri yang bekerja, ada baiknya suami ikut serta berperan dalam keadaan istri yang bekerja. Minimal nganterin, minimal siapin. Tidak ada salahnya. Karena rezeki itu kan kita tidak tahu siapa yang lebih banyak rezekinya. Bisa jadi wanita lebih banyak rezekinya. Nah, dalam hal ini sosok wanita tidak akan bisa bekerja tanpa ridho suami. Tanpa izin suami. Berarti ada andil suami di dalamnya. Dan sebaiknya ketika istri bekerja justru suamilah yang lebih duluan siap, nganterin. Kan ada, tidak usah jauh-jauh. Ada teman kita itu suaminya yang nganterin. Ya kan gitu. Temennya siapa sih? Temennya Ustadz? Iya ada teman saya, ada. suaminya lebih rajin. Masya Allah, baik banget itu suami. Iya, balas suaminya nungguin. Masya Allah, pahalanya banyak tuh. Dia ada pennya lagi, suaminya yang motoin. Ya. Itu namanya suami yang setia. Masya Allah. Ada lagi, mohon izin. Kalau bertanya, ini sudah 3 bulan. Ya iyalah. Dalam hal ini kalau kita baca di Sigat Taklid kan 3 bulan tidak menafkahi bisa jadi talak. Ya, tapi ingat, tidak menafkahi dalam hal kesengajaan. Dia punya harta tapi dia tidak mau memberi, namanya pelit. Atau dia menahan haknya istri, ini yang kena. Tapi kalau dalam keadaan, ya enggak kena. Sekalipun dalam hal ini pernah disampaikan bahwa ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Mohon maaf ya, enggak usah dibahas batinnya. Karena kita bahas lahirnya aja hari ini ya. Nggak usah kemana-mana. Semoga cepat ada istri. Iya. Itu tema berikutnya aja deh, Tema episode berikutnya berikutnya. aja, ada nafkah batin. Kemudian kembali lagi kepada istri. Nah ini yang bertanya ini di Instagram kita. Ini gimana keadaan rumah tangga saya? Kembali kepada istri. Kalau istri ridho dengan keadaan suami, justru istri yang baik itu ketika dia bisa bersabar terhadap suami. Sekali lagi. Dalam keadaan suami bisa menerima ini luar biasa. Tidak ada salahnya istri membantu suami. Tidak ada salahnya istri mengingatkan suami. Dan tidak ada salahnya istri memberi kepada suami pada posisi dalam keadaan seperti ini. Kan biasanya suami yang memberi. Kali ini kok aku yang kasih. Jadi nilainya 2. Apa nilainya? Nilai sedekah, nilai silaturahmi. Jadi sosok Zainab pernah bertanya kepada Nabi. Lalu bertanyanya lewat Bilal. Karena gak enak kan? Tanya Rasul, gimana kalau istri kasih suami? Nah, Nabi tanya, Zainab siapa? Sehingga disampaikanlah berita itu. Bahwa sebenarnya perempuan boleh memberi kepada suami justru pahalanya double.
sebagai Masya apa? Allah. Sedekah dan sebagai silaturahmi. Jadi enggak usah. Kembali lagi pada istri nih Mbak yang lagi nanya tadi. Kembali lagi pada diri kita. Pertahankan rumah tangga itu jauh lebih baik. Iya, karena kenapa? Susah memulai daripada memperbaiki. Masya Lebih Allah. mudah memperbaiki daripada memulai. Masya Allah. Dan mempertahankan itu juga suatu hal yang Masya luar Allah perlu biasa. diperjuangkan ya Ustadz Bahkan ya. mendapatkan pahala seperti pahala Siti Rahmah. Masya Allah. Sosok wanita yang dalam hal ini bersahabat terhadap suaminya. Kan dalam hal ini Abi Ayub kan enggak kerja. Nggak kerja. Justru yang kerja adalah Siti Rahmah. Iya betul. Sampai berapa tahun Iya, gitu kan. gitu. Ketika habis sudah sembuh baru. Baru. Masya Allah. Itu Iya. artinya memang yang namanya sabar itu adalah kata kerja ya Ustadz. Iya. Gampang diucapkan tapi dikerjakannya Masya Allah. Benar. Bukan kata pasif. Bukan kata kerja. Baik kalau begitu. Nah Ustadz nih sekarang